Nah, ketemu lagi di video mengenai kinematika. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai constraint motion. Jadi gerak yang diatur atau dikendala oleh sebuah konfigurasi mekanika. Ada dua yang akan kita bahas, yaitu adalah kendala karena ada tali, satu lagi kendala karena ada konfigurasi segitiga. Saya mulai dari yang pertama aja dulu. Ini. Jadi di sini ada dua benda, ya, A dan B. Ya. Kalau dilihat seperti ini jelas, A geraknya horizontal, B geraknya vertikal. Dan gambar ini juga melihat, karena ada tali dengan sebuah susunan tertentu menghubungkan dan A dan B, maka gerak A dan gerak B itu akan diatur oleh tali dan konfigurasinya ini. Nah, yang disebut diatur itu yang disebut dikendala, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya constraint, gitu ya, diatur. Nah, pertama kita mau menyebutkan 3 asumsi dulu. Asumsinya apa? Mengenai tali, ya. Nomor 1, diasumsikan tali panjangnya tetap, dia tidak bisa mulur, ya. Selama gerakannya dia tidak ada yang talinya kendor sehingga melengkung. Ya, nah, itu asumsi pertama. Asumsi kedua, selama bergerak talinya tidak putus. Ya. Dan yang ketiga, pada saat tali itu membelit sepuli yang warna biru ini, tidak ada slip antara puli dengan tali. Itulah 3 asumsi. Panjang tali tetap, tali tidak putus, tidak ada slip antara puli dengan tali. Ya. Ini yang Ini yang asumsi pertama. Lalu kemudian kalau kita lihat tali, nih, segmen yang membentuk tali itu, segmen yang membentuk tali itu pada dasarnya dibagi 2, ya. Yang panjangnya tetap, biasanya yang membelit puli, ini A dan B bergerak, yang membelit puli ya cuma tetap seperempat lingkaran di sini. Yang di sini yang membelit puli ya cuma setengah lingkaran, walaupun A dan B bergerak. Jadi segmen tali dibagi 2. Yang panjangnya tetap, sama satu lagi yang panjangnya berubah. Mana yang berubah? Ini, kalau A-nya bergerak, panjang X berubah. Kalau B-nya bergerak, panjang Y berubah. Lalu kemudian di sini kebetulan ada di sini juga jarak antara simpul mati dengan puli. Ya, ini jarak ini tidak berubah. Sehingga kalau sekarang kita lihat berapa panjang total tali? Panjang total tali adalah jumlah panjang segmennya. X, ini belitan pada puli yang atas, I-nya ada 2 kali. Karena yang satu I di sini, talinya, satu lagi I di sini. Ya ini. Lalu kemudian ada panjang belitan pada puli yang bawah, itu ini. Dan yang terakhir B, yang tadi sudah kita ceritakan. Nah, ini pada dasarnya menyatakan jarak. Dan kita sudah terbiasa, kalau punya jarak, kita bisa menurunkan terhadap waktu untuk mendapatkan kecepatan. Caranya gimana? Setiap suku diturunkan terhadap waktu. Panjang L diturunkan terhadap waktu. Ya, kita udah, tapi dikasih tahu, L-nya panjangnya tetap, jadi tidak berubah, 0. Ini X terhadap waktu, maka pasti X dot, jadi kecepatan A, karena X merepresentasikan posisi A. Ini belitan pada puli atas, konstan, 0. Ini I, ya sudah, I dot apa? Pasti kecepatan titik B, karena I merupakan salah satu yang membentuk posisi dari B. Belitan pada puli yang bawah, konstan, 0. B, jarak B, 0 juga. Sehingga akhirnya kita mendapatkan seperti ini. Dan kita tahu turunan posisi terhadap waktu adalah kecepatan. Nah, inilah mengenai bagaimana panjang tali akan mendikte hubungan kecepatan antara benda-benda yang didikte oleh tali tersebut. Ya.
Sekarang kita mau menilai, ada satu hal lagi. Kalau tadi mengenai benda dan tali, sekarang kita bicara mengenai puli. Puli, gerakannya diatur oleh sebuah hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya adalah kecepatan dari titik-titik yang berada pada garis diameter puli akan mentaati asas kesebandingan segitiga. Jadi pertama kita lihat mana garis yang menghubungkan diameter. Ini nih. Kok dibuat horizontal, kenapa? Kok nggak vertikal, kenapa nggak miring? Karena mewakili puli yang ini. Dan puli ini kita lihat, ya, titiknya di sini, talinya di sini, dan titiknya di sini. Sehingga kita bisa melihat bahwa, berarti garis diameternya pasti dari titik kontak sini ke titik kontak di sini. Sehingga kita ambil yang horizontal. Lalu saya menyatakan bahwa ada kesebandingan segitiga. Yaitu, kalau kita bentuk segitiga, maka A ini, panjangnya ini, akan mentaati kesebandingan segitiga. Sehingga dengan mengetahui posisi titik pada garis diameter, kita akan bisa mengetahui perbandingan kecepatan dari titik-titik pada diameter tersebut. Dan hal ini berlaku untuk kecepatan dan untuk akselerasi tangensial. Ya. Ini kesebandingan segitiga untuk titik-titik pada puli. Dengan bermodalkan panjang tali tetap dan kesebandingan segitiga ini, kita sekarang mencoba melakukan analisa untuk contoh. Nih, ya. Pertama kalau lihat kayak gini dilihat ada berapa tali. Dilihat gini pada satu, berarti persamaan panjang tali cuma satu. Lalu kemudian pisahkan segmen-segmen tali yang berubah panjangnya kalau benda-bendanya bergerak, ya. Dan kemudian kumpulkan jadi satu semua segmen tali yang panjangnya tidak berubah, yang panjangnya tetap ketika benda tersebut bergerak, misalnya ya yang ada di dalam puli, ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya, sekarang yang berubah panjang talinya mana saja? Ini di sini. Ya, ini pasti berubah. Kalau blok A itu turun atau naik, ini panjang ini pasti berubah. Karena ada dua, kita harus menyebutkannya 2YA. Lalu mana lagi? Ini pasti berubah kalau B-nya naik atau turun. Nah, ada berapa? Ada 3 ditambah kemiringan. Ya, kemiringannya harusnya menyumbang. Nah, biasanya disederhanakan, kemiringan dianggap tidak menyumbang panjang tali lah, gitu ya. Jadi sehingga yang dianggap saja sama dengan vertikal. Sehingga di sini kita lihat ada berapa tali yang mentaati ini gerakan B ini, YB. 1, 2, 3. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa 3YB ditambah 2YA ditambah total dari panjang segmen tali yang konstan akan sama dengan panjang tali. Ya. Sehingga dengan mudah nanti saudara bisa menghitung ke perbandingan antara massa B dan massa A. Nah, persamaan ini saja tidak cukup ya. Nah, Anda harus juga menganalisa pulinya. Pulinya mana saja? 1, ini ya. Kenapa kok saya tertarik dengan puli ini? Karena dia menghubungkan tali yang bergerak. Ya. Terus ini 2, 3. Kenapa kok 2 puli ini saya tertarik? Karena menghubungkan YB yang berubah terhadap waktu. Nah, sekarang saya pertama satu persatu ya. Saya mau lihat puli yang ini. Ya. Saya mau lihat puli yang ini itu. Puli yang ini itu yang ini. Ya. Jadi di sini ini gambarnya sebetulnya terbalik ya, gambarnya harusnya di mirror gitu. Nah, enggak, gambar ini benar. Ini titik ini tuh diam karena terikat pada sesuatu yang diam. Nah, kita tarik garis diameternya karena titiknya ada seperti ini, titik yang lain ini, maka kita ambil garis diameter horizontal, lalu kita bentuk segitiga. Sehingga kita bisa tahu ada kesebandingan 1/2 untuk YA di sini ya, panjang tali ini, dan posisi titik A atau gerakan titik A, yaitu gerakan titik A hanya separuh dari si
YA ini panjangnya puli ya. Perhatikan ini untuk ini. Nah, itu yang pertama. Mana lagi pulinya? Puli yang kedua adalah yang ini. Ini tempatnya di sini, sehingga kalau yang kanan ini naik, yang bawah pasti turun. Ya. Nah, sehingga kita bisa menggambar seperti ini. Karena kiri dan kanan bisa dihubungkan dengan diameter horizontal. Lalu kita titik tengahnya 0, sehingga kita buat garis yang melewati 0 di tengah, sehingga kita bisa tahu kalau yang kiri itu, yang kanan ini turun, yang kiri pasti naik dan sebagainya. Dan akhirnya kita sampai pada puli yang ketiga ini, ya. Kita ada 3 nih, menarik, ya. Nah, di sini ada 3 titik, kiri, tengah, kanan, dan ketiga-tiganya bergerak. Bagaimana nyusunnya? Kita lihat. Yang ini, ya, mana? Oh, ini ke sini nih, nanti nyambung ke sini. Berarti dia pakainya yang ini. Nah, yang ini itu kita sudah lihat adalah 2 DSA. Sehingga kita gambar 2 DSA. Terus kemudian, yang tengah dengan yang kanan ini terhubung dari sini. Sehingga kita tinggal gambar ini dan ini. Nah, sehingga kita dengan dari situ kita bisa melihat profil kecepatan sepanjang garis diameter adalah bentuknya seperti ini yang sekaligus menghubungkan antara gerakan A dan gerakan B. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan panjang konstan dan karakteristik 3 puli ini, kita bisa mendapatkan kecepatan dan kalau udah kita masukkan, nanti Anda mendapatkan yang ini arahnya ke bawah. Demikianlah soal ini dan soal fitur dari soal ini adalah menampilkan fenomena-fenomena menarik dari konfigurasi di mana Anda perlu bermain dengan pulinya, ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita mau masuk soal yang lain. Tadi saya katakan bahwa soal ini, kalau soal seperti ini kita pertama tanya talinya ada berapa. Kalau diperhatikan ini talinya ada 2 ini. Maka ada 2 persamaan yang masing-masing mewakili panjangnya tali. Ya. Lengkap dengan mana yang berubah dengan gerakan A, B sama yang C ini. Dan mana yang konstan. Sehingga nanti saudara dapat persamaannya seperti ini. Karena 2 persamaan, maka untuk kecepatan Anda juga punya 2 persamaan. Ini. Untuk akselerasi Anda juga punya 2 persamaan. Ya. Jadi yang di sini memperlihatkan ada 2 tali, ada 2 persamaan panjang, hasilnya 2 persamaan kecepatan dan 2 persamaan akselerasi. Ya. Demikianlah soal ini, silahkan dipelajari lebih lanjut. Ya. Kita akan maju dengan contoh yang lain. Nah, ini contoh yang menarik ya. Jadi di sini ada bidang miring, ada bidang vertikal. Nah, sudah. Ini kita bahas saja. Ada berapa tali? Oh, cuma 1. Ya, cuma 1 sehingga Anda bisa menulis persamaannya ya, dengan sangat mudah. Lalu kemudian kita menganalisa masing-masing puli supaya kita bisa mendapatkan hubungan kecepatan. Mulai dari mana? Mungkin paling enak mulai dari yang ini aja lah. Yang A ini, nah, puli ini digambar di sini. Terus kita lihat mana yang kita ketahui. Yang kita ketahui yang bawah ini, karena dia disambung ke sini dan ini diam. Sehingga ini seperti ini, ada hubungan kesebandingan kecepatan antara A dengan tali yang atas. Sudah. Lalu setelah ini sudah selesai hubungannya, gambarnya seperti ini, kita maju ke puli yang ini. Ini gambarnya gimana? Ini sederhana sekali. Ya, ini bahkan hampir trivial lah. Ini diam, berarti pulinya seperti ini. Ya, perhatikan ini hubungan ini. Kok ini sama kenapa? Karena mereka dihubungkan oleh tali yang sama, yaitu ini. Nah, lalu kemudian kita masuk lagi. Puli yang ini. Puli yang ini juga tengahnya diam, sehingga gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah puli yang ini lagi-lagi ada 3. Asumsinya yang miring ini dianggap vertikal. Dan kalau kita lihat persamaannya seperti ini. Ya. Nah, nanti silakan Anda pelajari.
Jadi apa yang sudah kita lihat adalah beberapa contoh mengenai mengenai tali dan puli dan bagaimana kombinasi antara persamaan panjang tali dan kesebandingan segitiga kecepatan untuk kecepatan dan akselerasi pada puli itu akan menjadi modal Anda dalam menyusun sistem persamaan yang mewakili gerak berbagai benda yang terkendala atau constraint oleh tali ini. Ya, nah yang penting adalah apa? Ini menggambar ini. Jadi tahu, oh ini nih yang penting. Satu lagi yang ini, ya. Setelah ini gambar puli-pulinya biasanya sudah langsung Anda nanti ketemu hubungan geraknya. Demikianlah contoh mengenai constraint motion di mana kendalanya adalah sistem tali. Nah, sekarang kita mau kenalan yang lain. Tadi sudah saya perkenalkan, ada yang kendalanya bentuknya adalah segitiga, ya. Jadi di sini diperlihatkan konfigurasi seperti ini dan Anda lihat traktor ini bergerak ke kanan dan Anda bisa melihat bahwa posisi traktor itu akan selalu membentuk segitiga siku-siku. Tinggi puli ini dari tanah, jarak traktor dari awal mulanya, terus yang ketiga adalah hipotenusa hal ini. Ya. Nah di sini malah digabungnya adalah selain segitiga juga ada tali. Jadi pertama kita mungkin tali dulu, ya. Tali dulu, berapa panjang talinya? Ini tinggal dilihat talinya aja toh. Ya, panjang tali adalah 2 kali ini, mana H-I, itu yang segmen yang ini dari puli ke puli. Mana I-nya ketinggian si puli bawah ini. Terus ditambah hipotenusa L. Nah, karena kita tahu ini adalah hipotenusa, maka ini L ini bisa kita ganti dengan suku ini. Jadi rusuk-rusuk siku dari segitiga siku-siku yang kita punya. Sehingga kita tahu panjang tali sama dengan ini. Gerak yang terhubung oleh tali adalah I dan X. Ya. Kenapa I dan X? Hanya kemana? Karena hanya kalau dilihat di sini konstan, ya, tidak berubah. Sehingga dari posisi dan panjang ini kita bisa melakukan penurunan terhadap waktu, ya, masing-masing suku diturunkan terhadap waktu, lalu kemudian kita dapatkan seperti ini. Dan pada saat ini disederhanakan akan mendapatkan seperti ini. Ya, jadi lagi-lagi prinsipnya sama, ya, panjang tali konstan. Nah, cuman kalau yang segitiga biasanya ada sebuah hubungan hipotenusa yang tergambar di dalam soal. Demikianlah materi mengenai constraint motion ini. Kita sudah melihat dari 2 macam problem. Satu tali, satu lagi segitiga, dan kebetulan contoh yang terakhir ini malah kombinasi tali dan segitiga. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.